Nyaris 2 pekan isu virus corona terus menghiasi headline media di tanah air. Selama itu pula, situasi kewaspadaan bercampur kepanikan membuncah tak terkecuali di kalangan selebriti. Berbagai tindakan proteksi dan antisipasi dilakukan, lama-lama media sosial pun penuh sesak oleh postingan mulai dari anjuran menghindari keramaian hingga tips-tips mengenali gejala termasuk cara penyembuhan. Di tengah heboh itu, bahkan sejumlah selebriti harus rela membatalkan jadwal manggung hingga plesiran ke luar negeri. Tapi tampaknya itu tidak berlaku bagi diva tanah air yang kini bermetamorfosa menjadi diva politik warga Malang, Krisdayanti. Alih-alih menunda plesirannya ke luar negeri, melalui akun media sosialnya, KD malah tampak asik plesiran ke salah satu negara di benua biru Eropa, yakni Jerman. Hi, where are you? Itu gede. Perjalanan KD and Raul Lemos Family memang cukup berisiko. Tapi apa mau dikata, jika tekad sudah bulat, siapa mampu mencegahnya? Sementara selain ada yang baru berangkat plesiran ke luar negeri, ada pula yang baru balik dari luar negeri, yakni putra kedua pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Jalaluddin Rumi alias El Rumi. Beberapa waktu lalu El harus pulang ke Indonesia setelah situasi darurat corona berlaku di Eropa. Sesampai di Indonesia, El bahkan harus menjalani masa isolasi. Jadi gini, pertama-tama kampusku juga semuanya pelajaran pindah ke online. Jadi ujian yang summer ini juga dibatalin semua, diganti jadi online assessment. Jadi tugasnya bisa dikirim lewat dari Jakarta dan nggak perlu lagi masuk ke kuliah. Jadi sekolah juga menganjurkan kalau emang harus pulang ya pulang. Ya keluarga juga khawatir karena di Inggris itu salah satu negara yang terparah terkena coronanya. Situasi di Inggris terakhir tuh orang-orang juga beberapa pasti jalan-jalan ya. Cuman setelah orang jalan-jalan, terus Perdana Menterinya pun marah karena orang-orang kok nggak arahan dari pemerintah untuk social distancing. Yang terakhir sih masih gitu. Sementara Cika Jessica dan Narji bersama artis-artis lainnya bekerja sama dengan Mabes Polri, kemarin menunjukkan aksi simpati dengan membagi-bagikan masker serta anjuran simpatik untuk tinggal di rumah untuk memutus mata rantai virus yang tengah menyebar ini. Jangan dibilang kita saat ini sebagai artis, sebagai public figure, kita sebagai warga masyarakat biasa, kita turut membantu Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya beserta seluruh jajarannya dari semua direktorat yang ada di sana. Ini benar-benar adalah tindakan empati kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu butuh yang namanya alat kesehatan untuk mencegah. Ini Kita sih setuju banget karena itu demi untuk memutus rantai terjadinya penyebaran virus, benar dengan adanya kita diam di rumah aja. Tapi bukan berarti kita nggak melakukan kegiatan apa-apa ya. Semua aktivitas dilakukan secara online dan sebisa mungkin kalau nggak urgent banget memang jangan keluar. Kalaupun harus keluar, kita harus perhatikan begitu nyampe rumah, kita harus cepat-cepat mandi, kita harus ganti pakaian kita dari luar, harus rajin-rajin cuci tangan supaya nggak menular ke yang di rumah. Mawas diri sebagai tindakan pencegahan lebih baik dari pengobatan. Tindakan itu memang harus dilakukan semua lapisan masyarakat agar semua kita terhindar dari bahaya virus menular tersebut. Dibilang takut sih takut ya gitu, cuma kita lebih mawas diri aja sih sekarang gitu. Jadi kemana-mana yang tadinya mungkin buat beberapa orang, kalau dari dulu emang aku udah sering banget kayak buat tisu basah dan segala macam sendiri gitu, maksudnya kayak alat sedotan punya sendiri gitu, alat makan kalau bisa memang buat sendiri juga, atau kalau ini udah pakai tangan aja deh gitu paling gampang. Tapi yang penting sih memang kita harus mawas diri, dimulai dari kita. Terus kalau misalnya emang ada sesuatu hal yang misalnya agak apapun ya, kita jangan tunggu orang untuk membersihin, kita ya kalau bisa kita bersihin sendiri gitu.
Di tempat berbeda, saat heboh virus corona melanda dunia, kabar duka tengah menyelimuti kelompok aktor gaek Hengky Solaiman. Ia yang sudah lama pensiun dari sinetron Dunia Terbalik, kabarnya mengalami kehabisan darah usai menjalani operasi pengangkatan usus di sebuah rumah sakit di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Hingga kini, pemilik golongan darah AB itu masih menunggu kebaikan para pendonor. Ya, pertama kali divonis, lalu dapat keterangan-keterangan soal tindakan selanjutnya, ya akhirnya saya putuskan untuk pakai terapi magnet aja. Sebelumnya, pemeran Wasain dalam sinetron Dunia Terbalik yang usianya sudah berusia 78 tahun ini sempat mendatangi lokasi syuting guna pamitan kepada semua pemain dan kru setelah dirinya menyatakan pensiun. Dia bahkan sempat menunjukkan model terapi magnet yang dijalani bersama seorang ahli untuk melawan kanker usus yang dideritanya. Itu harta terbesar Dunia Terbalik untuk semua pemain sebetulnya, tapi saya nggak tahu apakah Agus Kuncoro atau Sultan Simatupang, apa Ido yang membujuk sampai akhirnya mereka rela memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan, sebagai perpisahan. Nah, ini sebetulnya adalah dibuat oleh ada yang bikin nanti pelukisnya untuk ulang tahun pertama Dunia Terbalik. Nah, saya diberikan belakangan ini kenang-kenangan dari Dunia Terbalik. Bisa di sedikit beberapa orang-orang ini sih. Nah, ini udah semua orang kalau kelihatan. Ini menantu saya yang paling kurang ajar ini, Dadang. Ini Sultan Simatupang, si Aceng. Itu sebagai sahabat ya. Ini sesama pejuang cinta. Juang cinta. Nah, si Idoy ini, ini begoknya keterlaluan kadang-kadang. Nah, ini yang baper, Agus Kuncoro. Ini Kemet, si Idrus, Ustadz, jangan Kemet aja, marah sih ini. Mesti pakai Ustadz Kemet. Nah, ini si Jennifer, anaknya Idoy. Ini Debbie, saya punya cucu nih, segini. Debbie. Istri. Bisa sampai dulu. Buan Naim ya? Buan Sain. Sain. Sain itu kalau dalam bahasa Inggris tambah T ditulisnya S-A-I-N-T, Saint. Saint itu suci. Tapi nggak pakai T dah supaya jangan orang salah sangka. Sebab Sain stres sih enggak ya, seperti ya dalam kehidupan ini kalau mau dibikin stres, soal kecil juga jadi stres. Dengar anak kita nangis, stres. Janganlah. Kita harus selalu optimis, harus selalu gembira karena apalagi soal penyakit. Hati yang gembira adalah obat katanya. Jadi gembira-gembira aja. Jadi setiap kejadian itu malah kita harus syukuri. Saya sekarang katakan dapat kanker ini di usia 78. Kalau saya umur 50 dapatnya. Barangkali emosi sih nggak boleh juga. Bisa. Aduh, stres lebih banyak job, banyak apa gitu.